putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan gubernur, bupati, wali kota dapat berupa putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Putusan dikabulkan ini juga dibagi menjadi beberapa jenis putusan. Yang pertama adalah putusan mengenai penghitungan suara ulang atau putusan mengenai dilakukan pemilu ulang. Artinya kalau pemilu ulang, dia mulai lagi dari tahapan sejak awal. Ketika penghitungan suara ulang, putusan ini dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan sela maupun putusan akhirnya, di mana Mahkamah Konstitusi tentu akan melihat berapa banyak dan urgensi serta signifikansi dari perolehan suara ketika dilakukan penghitungan suara ulang dengan perolehan pasangan calon, baik itu pasangan calon sebagai pemohon maupun sebagai pihak terkait. Dalam hal putusan ditolak, maka Mahkamah Konstitusi biasanya di dalam pertimbangannya mendasarkan bahwa dalil-dalil hukum yang diungkapkan oleh pemohon itu tidak dapat dikabulkan atau tidak beralasan untuk secara hukum. Sedangkan putusan tidak dapat diterima, konstruksinya biasanya pertama adalah mengenai legal standing, yaitu pasangan calon yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi tidak memiliki legal standing. Yang kedua adalah mengenai objek. Objek yang dipersoalkan adalah bukan mengenai penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Yang ketiga adalah mengenai syarat pengajuan. Dijelaskan dalam Undang-Undang 8 disebutkan bahwa syarat pengajuan itu berdasarkan selisih perolehan suara antara pemenang terbanyak dengan pasangan calon yang memperoleh suara dengan nomor urut dengan pemenang berikutnya, di mana apabila selisih perolehan suara melewati atau tidak memenuhi kriteria di dalam pasal 158 Undang-Undang 8 tahun 2015, tentu putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan tidak dapat diterima. Selain itu juga ada putusan tidak dapat diterima apabila pengajuan gugatan dianggap oleh Hakim Mahkamah Konstitusi sudah daluarsa. Artinya pengajuan gugatan lebih dari 3 kali 24 jam sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2015. Dalam hal ini sebenarnya terkait dengan pengajuan gugatan ini, KPU Kabupaten Kota atau Provinsi biasanya dia tidak akan mengeluarkan keputusan tentang penetapan, melainkan berita acara rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten kota. Sejak KPU Kabupaten Kota atau Provinsi menetapkan berita acara rekapitulasi perolehan suara tersebut, dari situlah mulai dihitung 3 kali 24 jam untuk dimasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu saja bagi pasangan calon ini harus mempersiapkan dokumen-dokumen dengan baik dengan waktu yang sangat singkat, yakni bisa dikatakan hanya punya waktu 3 kali 24 jam untuk menyiapkan, termasuk membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan di dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.